komunitas, dia akan mempersiapkan kalian untuk menghadapinya, bukan cara menghadapinya. So jangan juga kecewa kalau misalnya komunitas ini nggak kasih tahu kok cara jalan keluar kalau misalnya orang hianati aku gimana caranya. Dia nggak akan ngasih tahu itu, teman-teman. Dia akan ngasih kamu pedang dan perisai untuk persiapan perang, tapi kamu sendiri yang perang sendiri. So jangan nuntut komunitas untuk, karena banyak orang kecewa di komunitas gitu. Dan tadi kan ada di 3 step, dan poin pertama itu Icat jelaskan tentang bagaimana cara kita bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Nah itu kan ternyata di dalamnya pasti ada preaching, ada khotbah gitu ya, ada pengajaran, dan kedua ada sharing gitu ya, ada sharing berbagi. Nah itu pasti akan membuat kita makin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dekat dan seterusnya. Dan tujuan daripada bagaimana kita bertumbuh dalam komunitas itu kan tadi Icat sampaikan bahwa itu ada manfaat ternyata setelah kemudian keluar dari komunitas, jauh dari orang tua, kerja di tempat yang jauh dan seterusnya. Mungkin Icat bisa ada nggak pengalaman apa yang terjadi di lapangan dan apa yang Icat dapat dalam preaching itu, sehingga di komunitas yang Icat dapat itu ternyata memang menguatkan ketika Icat alami di lapangan. Harusnya semuanya bermanfaat dari apa yang udah di preaching, dari apa yang udah di sharing. Tapi yang selalu terngiang-ngiang itu bertumbuh dalam penyembahan. Penyembahan itu ada banyak bentuknya. Kalau aku tipikal yang orangnya mungkin suka menyembah, suka nyanyi, suka worship kayak Evan bilang. Tapi ada juga cara orang menyembah adalah menyembah itu kan banyak ya, banyak wujudnya. Bisa dalam melakukan hal baik, itu juga worship gitu. Cuma yang selalu terngiang-ngiang buat aku ini, khususnya pengalamanku, aku selalu menjadi orang yang penyembah. Jadi dalam setiap situasi apapun, kalau bisa nyembah gitu. Dan itu nggak dibuild cuma dalam 1 minggu, 2 minggu, teman-teman, itu bertahun-tahun itu dalam setiap dan apa yang Icat dapat tentang itu kan itu dulunya dapat di komunitas itu kan, dapat dari ajaran. Oke. Jadi lebih tepatnya hal itu dibangun di mana bukan dari preaching doang, by the way. Kita ibadah kan ada worship ya, praise and worship. Di situ kita dibangun cara kita menyembah, gimana cara kita nge-build diri kita di saat kita sendiri itu selayaknya ibadah, teman-teman. Itu sih yang aku selalu dapetin. Karena cara menyembah satu komunitas itu akan menunjukkan gimana cara nyembah di rumah nanti. Coba deh, teman-teman, kalau misalnya kalian teman-teman di gereja datangnya cuma sekedar gereja doang, cuma sekedar udah ibadah doang gitu. So saat kalian ada masalah, kalian nggak bisa hadapi dengan cara yang baik dan benar, malah kalian akan biasanya hancur dulu, rusak dulu, baru kalian kembali ke Tuhan. That's different. Itu perbedaan di mana orang yang bertumbuh sama komunitas. Kalau orang yang bertumbuh dalam komunitas, dia akan berusaha untuk cari jalan keluarnya dulu. So dia akan belajar dari pengalaman. So dia akan ngerti gimana caranya keluar gitu. The way dia bertumbuh di dalam komunitas penyembahan yang tadi aku bilang. Kalau aku caraku penyembahan, mungkin yang lain entah maybe mereka baca Alkitab, mereka ngerti, belajar dari apa yang Alkitab udah sampaikan gitu. Kalau caraku penyembahan. So cara kita menghadapi itu, cara kita menghadapi satu masalah itu juga bisa terpancarkan dari gimana kita seriusnya di dalam satu komunitas tersebut untuk tumbuh gitu, karena dia akan mengajarkan segalanya di situ. Kalian akan diajarkan caranya kalau saat hidup susah itu gimana cara menyembah Tuhan, gimana caranya kalau anak rantau kali ya nggak punya uang, gimana caranya kalian tetap menyembah, tetap bersyukur sama Tuhan. Kalau kalian ditipu sama orang, kalian tetap senyum, gimana caranya. Kayak contoh real life-nya gimana ya teman-teman. Kalau aku kan sales ya, aku sales nih, ini real life banget. Sales itu dipaksa gimana pun caranya saat ketemu customer atau orang yang baru, dia harus senyum. Sama kayak caranya kita menghadapi masalah datang, kita senyumin dulu, kita cari jalan keluarnya. Sama seperti customer maunya apa, kita cari jalan keluarnya. Customer itu nggak pernah melihat di sisi di mana kita lagi senang atau susah.
Sama seperti masalah selalu datang di saat kita nggak, saat kita dia tuh nggak tahu gitu lagi hancur banget atau kita ternyata lagi happy banget tuh. Nah, kita belajar itu semua bertumbuh dari komunitas. Komunitas yang akan ngajarin gimana caranya. Bukan bukan gimana caranya jalan keluar ya, teman-teman. Itu mungkin kalian dapatkan dari sharing antara satu teman dengan teman yang lain. Itu bisa. Tapi dalam komunitas dia akan mempersiapkan kalian untuk menghadapinya, bukan cara menghadapinya. So jangan jangan juga kecewa kalau misalnya komunitas ini nggak kasih tahu kok cara jalan keluar kalau misalnya orang hianati aku gimana caranya. Dia nggak akan ngasih tahu itu, teman-teman. Dia akan ngasih kamu pedang dan perisai untuk persiapan perang. Tapi kamu sendiri yang perang sendiri. Oh. So jangan nuntut komunitas untuk, karena banyak orang kecewa di komunitas gitu. Kita udah seakan-akan komunitas paling benar ya kan. Dalam pengertian di sini adalah seakan-akan kita berharap komunitas akan memberitahukan segala sesuatu gitu. Tapi dia hanya mempersiapkan kita untuk menghadapi segala sesuatu gitu. Ya kalau caraku tadi worship gitu sih. Oke. Yang kedua, Chat. Yang kedua, Icat boleh berbagi tips nggak? Bagaimana sih menarik orang untuk menarik orang yang tidak terbiasa dengan komunitas sehingga dia bisa gabung dalam sebuah komunitas? Itu yang paling penting. Yang tadi yang aku bilang, kita udah to be skilled in. Kita tuh udah jadi karakter kita. Orang itu nggak perlu nanya kamu tinggal di mana, kamu besarnya di mana, kamu seperti apa diajarinya. Orang akan melihat itu semua. Kalau kita sendiri udah di built in di dalam komunitas tersebut. So cara satu-satunya kalian harus bertumbuh dulu di dalamnya. Baru orang-orang itu akan melihat kalian secara tidak langsung. Orang kan, keren ya kalau sama kamu kok. Coba misalnya ditanyain, gue habis ditipu 2 juta nih, uang gue 2.500.000. Problemnya itu ada, tapi cara kita menyelesaikannya, itu orang akan lihat, wih kok tenang banget kamu ya, kok bisa kamu kayak gitu. Ya memang seperti itu diajarkannya dalam komunitas, dan bertumbuhnya akhirnya seperti ini. Orang akan impress, teman-teman, orang dunia itu akan impress segala sesuatu yang mereka nggak bisa. Itu intinya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ulang. Teman-teman, orang dunia selalu melihat sesuatu atau impress atau terkesan terhadap sesuatu karena mereka nggak bisa. Orang yang nggak bisa main bola akan selalu senang sama orang yang bisa main bola. Bagus ya dia main bola jago. That's why kita harus nge-build diri kita dari dalam dulu, dari komunitas tersebut. Orang lihat kita bisa nyelesain masalah dengan tenang, dengan baik, permasalahan kelar. Kita nggak punya apa ya namanya, ada nggak punya dengkinya juga. Kita nggak meninggalkan apa ya, hal-hal buruk di belakangnya saat kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi memang intinya kembali dulu ke pribadi ya, untuk bagaimana supaya kita bisa dapat memberi pengaruh bagi orang supaya dia bisa gabung dalam sebuah komunitas. Jadi internal itu penting, pribadi mengalami perubahan itu dulu yang paling penting. Pertanyaan berikut, Chat, adalah penting nggak sebuah mentor dalam komunitas? Sama yang kayak aku udah mention dari pertama kali, teman-teman, aku mulai semuanya dari dimentorin SMP. Aku dimentor sama orang-orang hebat, orang-orang yang udah jadi semua. Kita siapapun kita di dunia ini butuh orang lain kan, sama kayak konsep dunia lah. Siapapun kita butuh orang lain. Itu sama saja perialnya dengan di komunitas ini. Kita waktu dulu kita nggak tahu apa-apa, kita tetap dimentorin. Sampai bahkan saat kita jadi mentor, kita tetap akan dimentorin sama orang. Karena itu akan memberikan kita arah yang benar. Karena sifat wajarnya manusia itu pasti selalu lari dari hal yang dari jalurnya gitu. So kita harus butuh orang yang memantau kita, yang juga ngeliatin kita gitu. Bukan setiap hari dia ngeliatin kita, cuma setidaknya itu menjadi laporan kayak, Kak aku lagi gini, aku struggle gini. Dia tidak akan membantu menyelesaikan masalah, tapi dia akan bantu, memberikan kita yang itu tadi, kekuatan, penguatan dan lain-lain. Dan itu kita sangat butuhkan. Mau kita udah selesai masalahnya, mau belum kelar masalahnya, setiap orang tetap butuh mentor sih. Itu penting banget mentor. Dan satu lagi sih, cari mentor yang sesuai dengan menurut kalian ini cocok dengan aku. Jangan mentor yang dipaksa-paksa, karena itu akan jadi, kalian akan memandang dia tuh jadi cringe gitu. Apa sih ini orang gitu? Gue nggak respect sama orang ini gitu. Tapi kita membuat diri kita tuh
harus nyaman terhadap mentor itu gitu. Jadi kita harus tetap kembali lagi dari internal sih, ke diri sendiri dulu, kita cari mentor yang sesuai dengan kira-kira seperti apa baiknya gitu. Oke, yang terakhir, pernah kecewa nggak dengan mentor? Dan kalau memang pernah, bagaimana Icat memandang itu? Gitu? Pada dasarnya, kita melihat mentor bukan sebagai Tuhan, teman-teman. Jangan lihat mentor sebagai yang dia tuh paling bisa, dia paling ngerti, dia paling paham. Kalau dia salah, gue nggak mau tahu, dia harus benar gitu. Bukan gitu caranya. Mentor itu mengarahkan, teman-teman. Tujuannya itu beda. Mengarahkan ke tujuan, bukan berarti dia si tujuannya. Kalau kalian melihat dia sebagai tujuan, kalian akan kecewa. Selalu seperti itu, karena dia si tukang ngarahin. Kalau misalnya mentor kalian membuat sesuatu yang kecewa, ingat saja kembali ke yang awal tadi. Kalian tuh mentor itu bukan tujuan kalian. Mentor juga manusia. Kita juga harus ngerti cara handle diri kita terhadap mentor kita yang mungkin mengecewakan kita. Gitu. Itu sih. Oke, thank you, Chad.